wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 1 kelas 5. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah, terbebas dari wabah corona yang lagi hari ini. Semua hadir? Semua hadir? Alhamdulillah, semua bisa masuk mengikuti pembelajaran pada sesi pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masa depan kita semua. Semua sudah sholat subuh hari ini? Ada yang tidak? Oh, tidak. Besok yang belum sholat subuhnya ditertibkan agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ada berapa tuh anak-anak? Pinter. Kita belajar rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu tentang kitab-kitab Allah? Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah, memahami kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Pada kesempatan pembelajaran ini kita membahas tentang 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Nama kitab-kitab Allah. 3. Rasul yang menerimanya, yang diberi amanat untuk menyampaikan kepada umatnya agar mendapat petunjuk dari kitab-kitab itu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan langsung saja masuki pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita mulai untuk belajar pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umatnya, agar mereka tidak terjerumus kepada kesesatan, kepada kemungkaran, dan kepada hal-hal yang telah dilarang oleh agama. Itulah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam sejarah Allah menurunkan 4 kitabnya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur. Dan yang terakhir, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman bagi umat akhirul zaman, yaitu agama Islam. Kepada siapa kitab-kitab itu diturunkan? Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab Taurat diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita pelajari tentang kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel, yang isi pokoknya dikenal tentang the Ten Commandments. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud, yang disebut juga kaum Mazmur, yang berisi nyanyian pujian pada Allah atas segala nikmat ilahiyah yang diturunkan kepada umat Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel, umat Nabi Isa alaihissalam, yang berisi tentang ajaran hidup untuk hidup zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia, menjauhi keserakahan yang terjadi pada saat itu. Yang terakhir, kitab suci Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sebagai jawaban dari peristiwa yang terjadi di saat itu, yang membacanya dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, dan manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan makhluknya karena diberi pedoman hidup. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab-kitab Allah dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, agar mereka selamat dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu cintanya Allah kepada kita sebagai umat manusia di dunia ini. Ya anak-anak, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita telah mengetahui bahwa Allah menurunkan 4 kitab yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil pada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia di akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya itu. Kita harus yakin sebagai pedoman hidup. Kita harus berpegang teguh pada wahyu kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam agar mereka selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Demikian untuk materi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.